Bab 1719. Bagaimana situasinya? Tiga pembangkit tenaga peramal setengah langkah masih belum mengetahui situasinya, dan masih melihat ke atas. Ledakan. Dalam sekejap, itu meledak dalam sekejap, dan dalam jangkauan ledakan, ada banyak teriakan dari klan jiwa darah yang kuat. Anggota badan yang hancur dalam sekejap terbang dalam kehampaan. Tanpa ragu-ragu, Chen Ye berbalik dan ingin melarikan diri. Berapa lama lagi jika dia tidak lari sekarang? Tiga pembangkit tenaga peramal setengah langkah tertangkap basah dan terluka parah, tetapi bagi mereka, itu bukan masalah besar. Tiga setengah langkah pembangkit tenaga peramal penuh kemarahan. Meskipun tidak ada yang terjadi, mereka terluka oleh langit tiga lapis di alam asal primordial. Bagaimana mereka bisa menunjukkan wajah mereka? Di masa depan, orang lain akan tahu bagaimana mengangkat kepalanya di depan pembangkit tenaga darah jiwa. Karena kamu di sini, jangan coba lari. Ketika Chen Ye hendak melangkah ke pintu keluar, suara acuh tak acuh datang dari kehampaan. Wajah Chen Ye sangat berubah, pembangkit tenaga listrik dari surga lapisan ketiga dari alam penciptaan, ditembak. Dalam kehampaan, jejak tangan besar tiba-tiba jatuh, dan napas yang mengerikan membuat Chen Ye tidak bisa menahan sama sekali. Engah. Sebelum tamparan besar jatuh di tubuh Chen Ye, dia sudah merasakan kekuatan yang menakutkan. Mulut Chen Ye meluap dengan darah, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan di hadapan pembangkit tenaga listrik di surga lapisan ketiga dari alam penciptaan. Perbedaannya terlalu besar. Melenguh. Pada saat ini, ada tangisan sapi, dan Chen Ye mendongak, dan Tianman King Niu muncul. Mengaum. Ada raungan di kehampaan, dan unikorn api-api merah juga muncul. Siapa yang berani membunuh pewaris tuannya? Qian Huo Qilin meraung, dan nyala api di tubuhnya meledak seketika. Tianman King Niu menginjak, dan cetakan tamparan besar menghilang seketika. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan lupakan perjanjian kita sebelumnya. Pada saat ini, suara marah datang dari kehampaan. Pembangkit tenaga di alam penciptaan klan jiwa darah sangat marah dengan pemblokiran Tianman King Niu. Jika bukan karena kekuatan Tianman King Niu, klan jiwa darah yang kuat akan membunuh mereka sejak lama. Mengapa mereka membutuhkan kesepakatan? Kamu bisa membunuh siapapun, tetapi kamu tidak bisa membunuh Tuan Muda. Pada saat ini, Tianman King Niu berbicara, dan Chen Ye memperoleh warisan dari Santo Iblis. Mereka mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan Tuan Muda. Chen Ye menarik napas dalam-dalam, karena Tianman King Niu dan yang lainnya ada di sini, dia tidak akan lagi dalam bahaya. Kecuali jika pembangkit tenaga dari alam penciptaan klan jiwa darah ingin merobek wajah mereka. Jika tidak, sangat tidak mungkin untuk menembak. Tianman King Niu berbicara dengan klan jiwa darah yang kuat untuk sementara waktu, dan akhirnya aura kuat dalam kehampaan surut. Chen Ye tahu di dalam hatinya bahwa pembangkit tenaga dari klan jiwa darah jelas telah berkompromi, jika tidak mereka tidak akan mundur. Tianman King Niu dan Qian Huo Qilin mendatangi Chen Ye dan berubah menjadi dua orang tua. Tuan kecil. Pada saat ini, kedua lelaki tua itu berlutut dengan satu lutut dan menatap Chen Ye dengan hormat. Orang-orang kudus iblis telah lama meninggalkan kata-kata terakhir mereka, dan begitu mereka benar-benar diwarisi, mereka perlu membantu para pewaris. Dua senior, cepat. Meskipun Chen Ye mungkin mengerti apa artinya, dia tidak berani mempedulikannya. Bagaimanapun, kedua monster ini adalah pembangkit tenaga listrik dari alam penciptaan. Chen Ye hanya seorang junior di depan dua monster di alam penciptaan, jika bukan karena mereka sekarang, dia mungkin sudah mati sekarang. Tuan Muda, ini bukan tempat untuk berbicara, kita harus pergi dulu. Pada saat ini, Tianman King Niu berdiri dan berkata, klan jiwa darah di sekitarnya telah lama surut, tetapi di base camp mereka, siapa yang tahu jika pembangkit tenaga klan jiwa darah akan berubah pikiran. Ini baik. Chen Ye mengangguk ringan dan mengikuti pria tua kedua ke pintu masuk. Sosok kedua lelaki tua itu telah menghilang. Tepat saat Chen Ye hendak masuk, bahaya ekstrim melanda. Dia menyapu kesadarannya dan menemukan bahwa panah mengerikan menyapu energi darah yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Kecepatan panah mengerikan itu sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, dia datang di belakang Chen Ye. Chen Ye tidak pernah menyangka bahwa pembangkit tenaga darah jiwa akan kembali pada kata-katanya. Sangat hina. Poin kuncinya adalah bahwa semua ini terlalu tiba-tiba, dan Chen Ye tidak bisa bereaksi sama sekali. Selain itu, kekuatan panah mengerikan ini ada di lapisan ketiga dari alam penciptaan.
Jelas, kejutan darah dari klan jiwa darah ingin membunuhnya. Pada saat kritis ini, tawa menawan terdengar di telinga Chen Ye, saudara laki-laki. Konsep waktu Anda tidak baik, kakak perempuan telah menunggu terlalu lama. Detik berikutnya, Zining muncul di samping Chen Ye, tersenyum sedikit, dan melambaikan tangannya. Kelopak yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuh. Itu bahkan lebih dikumpulkan menjadi perisai bunga besar. Menabrak. Panah mengerikan dan perisai bunga bertabrakan. Dua kekuatan ekstrim membuat udara di sekitarnya tampak terkoyak. Segera, semuanya hilang. Ada suara, huh di kehampaan. Kejutan darah dari klan jiwa darah jelas tidak menyangka ada orang kuat yang ingin melindungi anak ini. Tetapi dengan wanita itu di sekitar, jelas sulit baginya untuk memindahkan Chen Ye. Suezhen mendengus dingin, dan menghilang. Di matanya, seorang anak di alam primordial jelas tidak bisa membuat gelombang. Ketika lebih banyak pembangkit tenaga dari klan jiwa darah bangun, seluruh benua Lingwu akan menjadi neraka dari klan jiwa darah. Pada saat ini, Chen Ye menatap kakak senior Zining dengan terkejut dan tidak sabar untuk menciumnya. Zining tiba tepat pada waktunya. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa kakak senior datang tepat waktu? Suara menawan Zining terdengar. Chen Ye terkejut, tetapi mengangguk. Zining memutar matanya ke arah Chen Ye, dan berkata dengan genit, kamu terlalu malu untuk mengatakan bahwa kamu berjanji kepadaku bahwa itu akan selesai dalam beberapa hari. Lihat, sudah beberapa hari sekarang. Aku takut kali ini kembali ke Sekte Suanyu, kepala Chang Ye akan marah. Lupakan saja, ayo keluar dulu, kita tidak bisa menunda lagi. Detik berikutnya, Zining membawa Chen Ye dan langsung pergi. Meskipun dia memblokir pukulan itu, untuk beberapa alasan, dia selalu merasa ada sesuatu yang lebih menakutkan. Harus pergi secepat mungkin. Chen Ye melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia dan kakak senior Zining datang ke daerah laut, dan mereka berada di atas laut saat ini. Kedua tetua, Tianman Qingyu dan Qian Huokilin, keduanya menyembunyikan aura mereka. Lagi pula, ini bukan ranah rahasia Santo Iblis, lebih baik tidak menonjolkan diri di luar. Chen Ye melihat sekeliling, dan tiba-tiba matanya penuh amarah. Dia melihat bahwa Liang Suiwei dan Jilin terjebak oleh prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Liang Suiwei jelas melihat Chen Ye, dan buru-buru berkata, ayo. Di sebelah Liang Suiwei dan yang lainnya, ada prajurit dari semua kekuatan utama. Awalnya, Liang Suiwei dan yang lainnya keluar dari pintu keluar, berpikir bahwa mereka aman, tetapi siapa yang tahu bahwa begitu mereka keluar, mereka akan menghadapi prajurit dari semua kekuatan utama. Liang Suiwei dan Chen Ye telah lama berteman, dan pasukan utama telah menyelidiki mereka. Ketika mereka melihat kerumunan Liang Suiwei, mereka keluar tanpa ragu dan langsung menjebak mereka. Chen Ye tidak mendengarkan kata-kata Liang Suiwei, orang-orang di luar ini bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi di alam rahasia Santo Iblis itu. Kali ini, tidak ada terlalu banyak orang kuat, dan yang terkuat hanyalah surga ciptaan lapisan kedua. Bab 1720. Melihat situasi di depannya, Zining juga memperhatikan sesuatu, dan berkata, adik laki-laki, temanmu mungkin adalah gadis itu. Apakah dia tampan atau ipar? Sebelum Chen Ye bisa menjawab, lelaki tua yang menjelma oleh Tianman Qingyu dan Qian Huokilin datang ke Chen Ye dan berkata, Tuan muda. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Zining, yang masih tersenyum, sedikit berubah. Tuan kecil. Bagaimana murid dan saudara laki-laki Anda menjadi tuan muda? Meskipun dua orang di depannya menahan napas, Zining masih bisa merasakan perasaan aneh. Kedua lelaki tua ini pasti kuat. Setidaknya di atas alam penciptaan. Bagaimana bisa alam ciptaan kunci memiliki sikap seperti itu terhadap Chen Ye di alam primordial? Pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan menembak Chen Ye. Haha, Chen Ye, kamu bajingan akhirnya keluar, kupikir kamu akan bersembunyi di alam rahasia Santo Iblis selama sisa hidupmu. Pada saat ini, seorang lelaki tua bergegas ke kehampaan dan menatap Chen Ye. Orang tua ini kebetulan adalah pembangkit tenaga listrik dari surga lapis kedua dari alam penciptaan Istana Iblis Fierce. Meskipun Chen Ye diikuti oleh dua pria tua, dan ada seorang wanita dengan napas aneh di sampingnya, pembangkit tenaga listrik di Fierce Demon Palace tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, kekuatannya lebih rendah dari orang-orang ini, dan dia tidak dapat memeriksa basis kultivasinya sama sekali. Chen Ye di alam primordial,
dapatkah bawahannya mencapai alam penciptaan? Beri kamu waktu sebentar, pergi, atau kalian semua akan tinggal bersamaku. Chen Ye mengulurkan jari dan berkata tanpa ekspresi. Pada saat ini, hatinya sudah penuh amarah. Jika dia tidak menjaga Liang Suiwei dan yang lainnya, dia pasti sudah dibunuh dengan kejam. Chen Ye, saya pikir Anda belum mengetahui situasinya. Orang tua itu dapat menekan Anda dengan satu tangan sekarang. Orang kuat dari Fierce Demon Palace sedang dalam suasana hati yang baik. Dia ingin bertemu dengan pasukan utama, tetapi siapa yang tahu bahwa Chen Ye langsung ditangkap. Kali ini, dengan tembakannya, Chen Ye tidak bisa melarikan diri. Aku khawatir kamulah yang tidak mengetahui situasinya. Ada senyum mengejek di sudut mulut Chen Ye, dan dia melirik Niu Lao. Tianman King Niu sedikit mengangguk, berdiri di depan Chen Ye, dan menamparnya. Terkunci. Telapak tangan ini, pembangkit tenaga listrik Istana Iblis yang ganas, tidak punya waktu untuk melarikan diri. Suara renyah menyebar ke seluruh laut. Hanya sepotong sampah, kamu ingin membunuh tuan muda kita. Suara Tianman King Niu jatuh, dan kemudian sebuah tangan melayang ke bawah dan bergegas ke bawah. Langsung menekan pembangkit tenaga listrik dari Fierce Demon Palace. Terlalu sederhana bagi lapisan ketiga surga untuk menekan lapisan kedua surga. Terlebih lagi, Tianman King Niu adalah binatang raksasa kuno. Jika bukan karena kejatuhan kultivasinya, kekuatannya saat ini bisa menghancurkan segalanya. Ini juga aneh bahwa orang-orang kuat Istana Iblis Fierce meremehkan musuh. Jika tidak, Tianman King Niu tidak akan ditekan begitu cepat. Bagaimanapun, ada lapisan keberuntungan, dan beberapa cara masih ada. Pembangkit tenaga listrik dari Fierce Demon Palace secara langsung ditekan oleh Tianman King Niu, dan lelaki tua itu meraih lehernya dengan satu tangan. Bertindak sembrono. Niu Lao mendengus menghina, dan lelaki tua di Fierce Demon Palace memiliki rasa sakit yang membakar di wajahnya. Melihat begitu banyak prajurit di bawah, wajah lamanya benar-benar hilang. Di masa depan, bagaimana dia akan mengangkat kepalanya dan menjadi seorang pria di depan pembangkit tenaga listrik di wilayah barat? Adapun yang berikut ini, para pejuang pasukan utama telah lama terkejut. Kapan Chen Ye memiliki bawahan yang luar biasa? Menggelindingkan langit lapis kedua dari alam ciptaan. Apa-apaan orang tua ini? Mereka tahu latar belakang Chen Ye dengan sangat baik, bagaimana mereka bisa mengikuti orang-orang kuat di alam ciptaan. Chen Ye, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu membunuhku, Fierce Demon Palace tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pada saat ini, pria tua dari Fierce Demon Palace angkat bicara. Pada saat ini, matanya sedikit ketakutan. Nama jahat Chen Ye tidak dipilih secara acak oleh orang lain, tetapi dibunuh secara tiba-tiba. Raja Iblis, tukang daging. Ini adalah kata ganti terbaik Chen Ye. Apakah menurutmu jika aku melepaskanmu, Fierce Demon Palace akan memaafkanku? Selain itu, aku butuh pengampunan dari Fierce Demon Palace. Mata Chen Ye penuh dengan cahaya dingin, bahkan jika Fierce Demon Palace memaafkannya, dia tidak akan membiarkan Fierce Demon Palace pergi. Hutang asli harus dilunasi. Bagaimana jika Anda tidak pernah mati? Chen Ye melirik Niu Lao, dan artinya sudah jelas. Pada saat ini, niat membunuh Chen Ye tinggi, dan ketika mereka memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Liang Suiwei, mereka harus mempertimbangkan konsekuensinya. Tidak, jangan bunuh aku belum mau mati. Orang kuat dari Fierce Demon Palace memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia masih memiliki kehidupan yang tak ada habisnya dan waktu yang baik, bagaimana dia bisa mati di sini? Niu Lao meraih leher lelaki tua itu di Fierce Demon Palace, dan dengan jari telunjuknya, dia langsung memotong hidupnya. Mendesis. Prajurit yang berdiri di bawah menarik napas dalam-dalam, tetapi tidak memikirkannya. Seorang pria kuat di alam ciptaan, bunuh ketika dia mengatakan bunuh. Orang-orang dari sekte pembunuhan yang ditangkap oleh orang-orang ini penuh dengan kejutan di hati mereka, dan mata mereka penuh kegembiraan. Seorang pria harus Chen Ye. Untuk apa mereka pejuang? Bukan berarti hidup ada di tangan Anda. Untuk dapat memutuskan hidup dan mati orang lain. Di mata mereka, Chen Ye adalah orang seperti itu, dan pembangkit tenaga listrik di alam ciptaan akan membunuh tanpa ragu sama sekali. Nutua, Lao Lin, orang-orang kuat yang memiliki niat membunuh terhadapku ini akan diserahkan kepadamu, dan tidak satu pun dari orang-orang ini akan tertinggal. Pada saat ini, hati Chen Ye membunuh, dan dia memutuskan untuk tidak melepaskannya. Sekarang klan jiwa darah yang kuat,
tidak tahu kapan akan keluar dari pintu keluar. Orang-orang ini bahkan ingin membunuh mereka. Niu Lao dan dua ahli lainnya di alam keberuntungan bergegas seperti serigala memasuki kawanan. Para dewa teratas tidak berbeda dengan semut di depan mereka. Chen Ye memegang artefak Hedao dan bergegas langsung, tanpa para dewa top mengambil tindakan. Dia ceroboh dan tidak peduli sama sekali. Sosok hantu datang ke Liang Xuewe. Kamu pergi untuk menyelamatkan mereka dulu, orang-orang ini diserahkan kepadaku. Liang Xuewe berbalik sedikit dan berbalik untuk menyelamatkan para murid dari sekte pembunuhan. Di depan Chen Ye, orang-orang ini tidak cukup baginya untuk membantai sendirian. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ada bau darah di udara. Seniman bela diri, besar dan kecil, semuanya dibantai. Prajurit dari sekte pembunuh memandang Chen Ye dengan tatapan kagum. Bagi mereka, Chen Ye adalah dewa mereka. Di kejauhan, Qingjian Immortal Venerable dan Frost Sword God dari Wanjian Emperor Palace telah menonton dengan dingin di sudut. Ketika ditemukan bahwa orang kuat seperti Tianman King Niu dan Qian Huo Qilin sebenarnya adalah bawahan Chen Ye. Mereka juga kaget. Zining tidak bisa melihat melalui mereka berdua, tapi Sword God Frost bisa melihat menembus. Sekilas, dia menyadari bahwa keduanya adalah klon monster kuno. Dan latar belakangnya sangat menakutkan. Qingjian, sekarang, aku percaya apa yang kamu katakan, Chen Ye mungkin benar-benar satu-satunya yang menyelamatkan istana Kaisar Wanjian. Dewa Pedang Frost berkata. Dia menemukan bahwa Chen Ye memiliki terlalu banyak rahasia. Bahkan kekuatannya tidak terlihat sama sekali. Saya khawatir warisan Santo Iblis benar-benar diperoleh oleh seorang anak di alam primordial. Karena Chen Ye telah keluar, sudah waktunya bagi kita untuk bertemu dengannya juga. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia hindari. Kami juga tidak bisa menunggu. Hei, tapi aku tidak bisa menanggung beban ini pada Chen Ye. Frost Sword God dan Qingjian Immortal Venerable saling memandang, menghela nafas dalam-dalam, dan akhirnya berjalan menuju Chen Ye.